Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Hosana, terpujilah Kristus Pembaharu dunia. Allah tidak sepanjang segala masa. Aku tidak menyembunyikan mukaku dari murai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat hal. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang kulit, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang guru. Tuhan Allah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan gigiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak membunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguh hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang dia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang menusukkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya?
Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat pujiku. Bagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuat duri di atas jiwaku. Tetapi Engkau Tuhan jangan azabku, Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Saudara-saudaraku dan memuji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang kasihkan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu yang muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus tidak menganggap kesamaan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan yang ada di bawah bumi ini. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah kepada Allah. Pujilah Yesus Tuhan, Raja mulia dan besar. Sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Sama agama sudah bulat sepakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya,
Engkaukah raja orang Yahudi? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dan raja orang Yahudi ini, Ia memang bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, Ia membebaskan Barabas bagi mereka. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut di bawahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus juga keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu nama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur kepadanya, tapi Ia menolak. Nyawanya. Umat berlutut sejenak. Saudara-saudara berkat, selamat pagi untuk semuanya. Kedengaran kan? Selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi. Lebih baik kita bernyanyi, Sekali lagi kita jadikan baik dari The Holy City, Kota Suci. Yerusalem, 1, 2, 3, ya. Dulu di Yerusalem tidak ada main. Waktu Yesus memasuki kota Yerusalem, tapi mereka bersorak-sorai, dan saya sudah bayangkan perjalanan dari Yesus itu sendiri. Mendaki dan sangat menurun. Dari kampung menurun ke Bukit Zaitun itu sangat menurun. Dari Bukit Zaitun kembali naik ke Yerusalem, terus naik. Maka para saudara, kita bayangkan itu semua, bagaimana Stephen Adam yang mengubah lagu The Holy City yang kita sudah jadikan tadi. Yerusalem, lihatlah rajamu, Hosana, terpujilah, bahwa ungkaplah pintu gerbang, sebab rajamu telah masuk. Itulah Yesus sang Almasih penyelamat. Mudah-mudahan didengar dari belakang sana. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, perjalanan Yesus ke Yerusalem adalah pemenuhan tugas. Itulah pemenuhan tugas kewajiban Yesus yang harus pergi ke Yerusalem. Di sanalah proses kemuliaan dipentaskan. Suatu drama menurut pandangan manusia merupakan tragedi yang sangat pahit. Bahkan dalam pandangan manusiawi, Yesus gagal total. Dari Yerusalem, ketika Yesus diarah ke Yerusalem, Yesus disambut dengan antusias.
Seperti tadi kita antusias, kita katakan beranak harus bersama semuanya, tapi kadang orang mau jalan. Nah ini, ada yang mau jalan. Sudah saya katakan, bagaimana perjalanan Yesus itu sangat menurun. Akhirnya para saudara dia naik ke bukit Golgota. Perjalanan itu para saudara disambut oleh masyarakat Yahudi membawa daun-daun palma, membentangkan kain-kain, menghamparkannya dengan yel teriakan Hosanna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa arti Hosanna? Hosanna, Hosanna, terpujilah Raja, terpujilah Anak Daud. Sering kita nyanyikan di bulan Indonesia. Hosanna, Hosanna, Hosanna bagi Raja dan Allah. Hosanna. Apa arti Hosanna? Sering kita jadikan, harus kita tahu mengerti artinya. Hosanna bagi masyarakat Yahudi artinya, ya Tuhan, selamatkanlah kami, tolonglah kami. Hosanna, mari selamatkan kami mulai dari sekarang. Itulah artinya. Bantulah kami, selamatkanlah kami. Mereka teriakkan itu para saudara karena pada zaman itu mereka dijajah oleh orang-orang Romawi. Selamatkanlah kami dari perbudakan ini sekarang. Maka awalnya dia bukan bersifat Romawi. Sebagai seruan politik para saudara untuk membebaskan dari sebuah perbudakan, dari sebuah penjajahan. Karena apa? Mereka akan angkat Yesus sebagai pemimpin leader yang akan memimpin pemberontak, segera memimpin Israel dengan apa? Mengangkat senjata. Mereka harapkan bahwa Yesus akan menjadi pemimpin politik, mengangkat senjata, membunuh musuh, menghancurkan musuh, melawan penjajah Romawi. Inilah cita-cita orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi? Ketika Yesus diagungkan sebagai raja, seperti tadi awalnya kita agungkan dia Hosanna, tapi para saudara, Yesus hadir dengan kesederhanaan dengan menunggang seekor keledai. Artinya apa? Keledai adalah lambang kedamaian, lambang kesederhanaan. Seekor keledai menuju Yerusalem adalah tak layak untuk seorang raja. Ini awal. Apa yang layak untuk seorang raja pada saat itu? Kuda jantan yang perkasa, itulah yang untuk raja. Tapi ini seekor keledai, lambang kelembutan, lambang kedamaian, dan lambang kesederhanaan. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat demikian para saudara, Yesus datang dengan seekor keledai, mereka pun kecil. Bukan raja seperti ini yang kami inginkan. Raja yang tangkas dan perkasa, mengangkat perisai, mengangkat senjata dengan apa? Mengendarai seekor kuda jantan. Berpakaian raja. Melihat kejadian itu para saudara, orang-orang Yahudi kecewa berat. Harapan mereka tidak terpenuhi, maka apa yang terjadi? Teriakan Hosanna tadi berubah dengan cepat apa? Salibkan dia. Anda perhatikan tadi, kita mulai dari luar meneriakan Hosanna, 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 sampai Injil di dalam gereja ini apa dikatakan? Salibkan dia. Dua hal yang bertolak belakang dalam hal yang sangat para saudara singkat. Hosanna baru kita teriakkan, mereka teriakkan, tapi sebentar lagi mereka katakan salibkan, salibkan dia. Karena apa? Harapan mereka tidak
terpenuhi. Ini yang terjadi para saudara. Mereka mengganti teriakan Hosana itu menjadi teriakan salibkanlah Dia. Saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengan mengatakan salibkanlah Dia, Yesus dituduh dengan jenis 3 kesalahan yang tidak bisa diampuni. Yesus dituduh sebagai pengkhianat bangsa, kaki tangan penjajah, dan pelecehan religius. Dilarang membayar pajak kepada kaisar, maka tentang dirinya Dia sebut sebagai raja. Ketika kejahatan itu dituduhkan kepada Yesus, akhirnya hukuman orang seperti ini harus mati di kayu salib. Inilah yang terjadi. Dengan demikian para saudara, Dia menjadi raja. Kerajaan Yesus dan kebesaran Yesus bukan terletak kepada kekuasaan. Ketika Dia digaung-gaungkan, ketika diteriaki dengan hosana tadi para saudara, Yesus tidak lupa darah. Yesus para saudara menjadi raja karena apa? Justru Dia menderita, mau ingin memperkenalkan kepada manusia bahwa penderitaan itu bukanlah akhir segala-galanya kalau kita ikuti dengan setia. Karena itu para saudara terkasih dalam Kristus, ini menjadi permenungan kita hari ini. Yesus tidak mau menjadi raja politik, tetapi Dia menjadi raja pembawa damai yang dilambangkan pada hari ini. Kita membawa sebuah daun-daun palma. Hari Minggu Palma membawa pesan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita jaga ketertiban, bantu sarapan. Sudah itulah sejenak sebentar. Selamat semuanya. Shalom. Yerusalem, jadi bersemangat. Sekali lagi ulang tadi baik-baik. Yerusalem, aku takut dengan suara yang keras. 1, 2, 3 ya.
Tapi kok berperang terus ya? Hosanna, sekali lagi yang diulangi dari belum dengar. Hosanna yang berarti selamatkanlah kami mulai dari sekarang. Selamatkan kami. Dulu itu seruan politik dibagus sekali. Tapi akhirnya para saudara, itu menyambut raja yang memenangkan. Dengan demikian para saudara, selamatkanlah kami mulai dari sekarang, tolonglah kami. Maka kalau kita nyanyikan lagu Hosanna ini, Hosanna, Hosanna, ini seru minta tolong, jangan kasar. Hosanna, Hosanna, kita minta tolong. Seruan minta tolong memelas. Minta tolong kepadanya, selamatkanlah kami. Hari ini Bapa membawa pesan bagi umat beriman. Selain sengsara Tuhan, kita para saudara diingatkan agar apa? Mencapai sebuah kemenangan akhir dari semua pendidikan. Orang tidak menghindari Yerusalem penderitaan dalam hidupnya. Semua kita alami derita, tantangan kesulitan, Anda alami, kita alami semua. Jangan pernah putus asa. Yesus berbawa itu sampai apa dunia. Dan saya katakan untuk kita semua, beriman itu banyak resiko. Karena pernah saya begitu, aku sudah dibaptis itu. Aku sudah rajin untuk bergereja, rajin untuk berbasis dan sebagainya. Tetap ada tantangan. Kamu jangan masuk Katolik kalau hanya jenis tantangan, tak boleh. Nggak usah Katolik. Karena kita apa? Ada sulit. Saudara terkasih, dalam diri kita disarankan jangan melarikan diri dari Yerusalem penderitaan dan seluruh kondisi. Jangan lari dari gambaran lukisan yang nyata dalam kehidupan kita, yakni di sekitar kita pasti ada kejahatan. Jangan-jangan di luar sana, di dalam ini pun ada pasti ada kejahatan. Di sekitar kita pasti ada konflik. Jangan kita jauh keluar, di dalam ini pun ada konflik. Ada perseteruan, ada juga pada saudara fitnah, ada penghinaan, penyimpinan, penyalahgunaan kekuasaan, selalu ada. Kita alami itu semua para saudara selama perjalanan kehidupan kita. Kita alami itu semua. Orang Kristen mengatakan jangan pernah membuang salibnya. Semua itu kita alami. Dalam situasi demikian memang tidak semua orang sanggup berhadapan dengan situasi kesulitan-kesulitannya. Lalu kita tidak sanggup, orang mau apa? Ingin lari, menghindar. Apalagi yang membuat orang ingin membunuh, tahu bunuh. Kenal binatang bunuh? Di mana ada aman saya di situ. Di mana aman saya di situ. Ketika sudah aku tidak aman, saya akan pergi. Banyak orang Kristen para saudara yang membunuh untuk lebih aman, bahkan mau menjadi apa? Perancang dan pelaku kejahatan itu sendiri. Banyak orang yang berpindah agama hanya untuk kursi jabatan yang empuk, untuk naik jabatan. Banyak orang memikirkan teman karena apa? Mengungkap kebenaran itu sendiri. Apalagi bisa juga para saudara kita menyembunyikan identitas keagamaan kita. Seperti siapa? Petrus yang menolak Yesus 3 kali. Kamu kenal Yesus itu tidak? Saya tidak pernah kenal dia. Pengalaman saya waktu makan di airport, di
salah satu ayat saya buat tanda salib, saya makan. Apa yang terjadi? Ketika saya mau bayar, apa yang terjadi? Mereka katakan, Pak, sudah dibayar ya? Siapa yang bayar? Saya tidak kenal orang di sini. Itu bapak yang disuruh itu. Rupanya apa? Dia mau lapor ke Jakarta dan dia singgah. Kami singgah di Padang, di daerah Padang, di daerah yang mayoritas Muslim. Saya buat tanda salib waktu makan. Maka dia katakan, itu bapak itu. Langsung saya dikatakan, bapak dari mana? Oh, dari Sumatera Utara. Saya lihat tadi bapak buat tanda salib. Saya katakan, ini saudara saya. Oh, saya pastor. Oh, bapak pastor. Dia belum tahu saya pastor, tapi hanya membuat tanda salib. Selamat saya. Makanan saya selamat. Maka jangan pernah menyembunyikan identitas. Di mana pun Anda berada. Karena saya ada beberapa saya lihat buat tanda salib sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi? Banyak orang pastor. Inilah para saudara yang terkasih. Banyak orang menyembunyikan identitas karena apa? Ketakutan sehingga orang tidak lagi punya hati nurani. Orang seperti inilah yang disebut para saudara turun menyolati Yesus ketika apa aman dengan kata Hosanna. Tapi para saudara terkasih turun juga menyolati Yesus ketika apa? Keadaan terjepit membahayakan. Dia teriakkan Hosanna ketika para saudara aman dan ketika para saudara tidak aman dia teriakkan salibkan dia. Kalau aku sembunyikan identitas saya mengatakan salibkan dia. Saya ajarkan ini sederhana saja. Orang Katolik jangan pernah bermentalkan seperti seekor keong. Tahu keong? Anda lihat dari keong berjalan atau siput. Ketika dia berjalan, dia mengeluarkan kepalanya ketika aman-aman. Tapi ketika ada manusia mau lewat, dia masukkan kepalanya. Begitu siput. Merasa aman dia keluarkan identitasnya, tapi ketika ada merasa para saudara tidak aman, sembunyikan identitasnya. Boleh apa itu? Saya mau Anda semua menjadi apa? Orang Katolik yang militan, bukan fanatik. Tahu militan? Berbeda dengan fanatik. Anda tidak mau Anda fanatik. Tak boleh. Tapi saya katakan militan. Dimanapun Anda berada, identitas kekatolikan Anda, saya jaga. Anda jaga, Anda perhatikan dengan baik. Jangan menjadi Katolik yang sama-sama. Katolik yang abu-abu. Menjadi Katolik yang militan adalah menjadi Katolik walaupun bercampur dengan orang lain. Imanku tidak runtuh, itulah Katolik yang militan. Boleh remaja-remaja ini bercampur dengan orang lain, imannya jadi apa? Tetapi para saudara, seringkali kita berubah-ubah dengan kepentingan sesaat dalam beriman Yesus. Terkadang kita menyambut dengan kata Hosanna, tetapi mungkin lebih sering kita menyebut Yesus dengan kata salibkan dia karena apa? Kurang setia kepadanya. Kurang setia. Saudara terkasih di dalam Kristus, perayaan Yesus memasuki kota Yerusalem hari ini sebagai Mesias yang rendah hati dan sederhana, hendaknya mengajak kita untuk apa? Bersikap rendah hati, jangan keras kepala. Boleh keras kepala kalau kita yang betul. Ya, kadang-kadang begitu saya juga, bagaimana membuat keras? Hati harus betul. Bersikap rendah hati sehingga kita apa? Lebih pas, lebih sanggup berbagi sesama yang demikian. Kita diselamatkan. Orang yang tidak rendah hati tidak akan sanggup berbagi dengan tulus dan tidak akan memperoleh keselamatan. Karena apa? Kecongkakan merupakan penghalang pengabdian dalam keselamatan.
Saudara-saudara terkasih, saya buat contohnya. Di daerah kami, kampung-kampung, di sini belum pernah saya lihat. Di Krayan ada, Krayan. Kalau ada jembatan, ada atapnya. Pernah lihat? Ada jembatan, ada atapnya. Maka sesekali para saudara, semua gedung terjebak dalam atap jembatan itu yang rendah, sudah masuk kepalanya, tapi tak bisa terus jalan dan apa, dihambat oleh atapnya itu, tiap-tiapnya. Mereka sudah berusaha, ada yang mengatakan, mari kita bongkar atapnya, itu kan pekerjaan berat. Lalu ada orang sederhana mengatakan dan lewat seorang petani mengatakan, mereka serangkan, saudara-saudara, itu gampang. Mari kita kempeskan sedikit bannya. Kita kempeskan sedikit ban truk itu sedikit, dan ketika itu mereka mengempeskan sedikit ban truk itu, dan akhirnya apa? Dia rendah sedikit, akhirnya apa? Mobil itu agak turun dan apa? Dia lepas dari perangkapnya. Boleh dimengerti artinya ini? Sikap merendahkan diri bisa menyelamatkan. Ini maksudnya. Mari kita rendahkan diri kita, rendahkan hati kita. Apa-apa orang-orang yang rendah hati mampu menyelamatkan kita. Pada minggu malam ini, dalam panggilan Tuhan kita datang menyusul Yesus, sungguh Raja dalam hidup kita. Kita tak perlu membawa senjata. Oleh karena itu jangan bawa parah. Anda tak perlu membawa para saudara terkasih perisai. Yesus tidak pernah memanggil kita menyerah. Maka kalau ada seorang kepada gereja, Yesus katakan, mari jangan datang ke dalam panas hati. Tidak saja kita berperang, tapi para saudara kita dipanggil menjadi apa? Saksi-saksi perdamaian. Menjadi martir, dan kita tak perlu bawa apa? Batu yang mahal-mahal pada hari ini. Saya lihat di gereja tidak ada bunga yang mahal, hanya daun-daun saja, di mana bisa diambil. Yesus mengatakan hari ini, bawa yang sederhana, cukup setangga dari batu yang sederhana, yang dapat diambil di mana-mana. Daun palma adalah lambang damai, tanda cinta, tanda bahwa kita adalah rakyat sang raja, menampakkan kebesarannya pada keledai dan palang salib. Bawa daun palma, jangan diterbaikkan nanti. Saya lihat di jalan tidak ada jalan satu pun. Kalau jalan itu dari tangannya berarti damai itu hilang dari dirinya. Jalan juga diperbolehkan. Anda mau ke rumah, biasanya itu buatlah di tempat-tempat sentral. Ketika kamu lihat daun palma itu, ingatlah damai. Di daerah kami biasanya dibuat apa? Dekat sana. Di kamar juga. Kalau suami istri mau berangkat di kamar, ingatlah daun palma itu. Akhirnya apa? Damai terjadi. Daun palma adalah lambang para saudara damai yang selalu hijau, yang selalu membawa kesejukan dalam hati kita. Maka pada hari ini para saudara, mari kita membawa daun palma yang sudah diberikan itu, daun palma kita letakkan di tempat yang lebih sentral dalam rumah kita sebagai pendukung Yesus. Karena apa? Kita memasuki rumah, damai terjadi dalam kehidupan kita. Inilah arti hari ini mengapa kita membawa daun-daun itu. Kalau orang bertanya, orang-orang Protestan nanti bertanya kepada Anda, mengapa Anda bawa empurung di Eropa sebagai lambang kebenaran kepada juara-juara pemenang dalam pertandingan mereka apa? Berikan daun zaitun. Rupanya berasal dari orang-orang Yerusalem ketika Yesus datang membawa kebenaran, membawa damai, dan membawa
tolong pengurus gereja kumpulkan itu kembali. Karena apa? Tahun depan itu akan dibakar, itulah yang menjadi dipakai apa? Untuk abu-abu. Saudara, mari rahmat Tuhan. Hari ini, ketika kita lagu Yerusalem dalam perayaan Paskah itu, mari kita para saudara buka pintu kehidupan kita masing-masing. Biarkan Yesus beraja, berdamai dalam kehidupan kita sehingga demikian. Damai kita bawa dalam rumah tangga, dalam situasi kehidupan kita sehingga apa? Orang yang berdamai itulah yang berpasrah. Kalau kita kasih dendam, belum berdamai, bagaimana kita merayakan Paskah? Maka berusahakan sebelum hari raya Paskah berdamai dahulu dengan musuh-musuhmu. Dengan demikian merayakan Paskah dengan benar. Ini menjadi kebenaran bagi kita hari ini. Maka Hosana, salibkan dia dengan memberikan para saudara. Hosana kata damai itu yang sedang kita teriakkan. Mari para saudara terkasih, berdamai bagi kita, bawa damai dan bawa cinta kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Dua umat. Saudara dan saudariku terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati. Anugerahkanlah keteguhan hati kepada para pemimpin gereja dan semua pelayan umat, agar dalam menghadapi kesulitan mereka tetap berpihak pada nilai-nilai kehidupan serta mampu menghadapi arus zaman yang mengutamakan budaya kematian. Marilah kita dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan sabar tetap memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan umum dan jangan sampai tergoda oleh kepentingan diri dan kelompok. Marilah kita berkatilah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa penderitaan dan kesulitan hidup, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita pandanglah segala usaha dan perjuangan kami dalam menyelesaikan pembangunan gereja serta mengupayakan kemajuan dalam hubungan gereja di paroki kami. Tuntunlah seluruh umat serta para tukang dalam menyelesaikan pembangunan gereja ini, terkhususnya dalam proses pembuatan bangku-bangku gereja agar terselesai pada waktunya, sehingga menjadi sarana yang terbaik dalam gereja bagi seluruh umat demi memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bagi kita sendiri, curahilah kami semangat Yesus agar di hari-hari hidup ini kami dapat saling membantu dalam memandu salib kami sehari-hari, saling mengampuni dan mengupayakan kebutuhan hidup sesuai jejak putramu sendiri. Marilah kita
Kim Siga, Mama Rosa Puto, Mama Teresa Gera, Mama Berta, Bapak Sri, Bapak Anton, Mama Maria Guru, dan semua sanak keluarga. Doa buat untuk arwah Petrus Budi Wotan yang genap 3 tahun, Martina Sabu, Mariati Tutor. Mohon berkat kepada Robertus Manik Parera yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dan juga Bapak Yosef Sila bersyukur atas terpilihnya kembali sebagai Ketua RT di Kelurahan Bubukan Tengah. Mohon keselamatan jiwa dari Bapak Gabriel Sebatu, Bapak Thomas Aramuda, Bapak Sebastian Sebatu, Mama Elizabeth di Chris, Jacqueline di Sebatu, Maria Muda. Keselamatan arwah Nenek Rolo Samunda dan Lima, Nenek Paulus Naba, Nenek Maria Talo, Nenek Paulus Mehan, Nenek Maria Mea, Nenek Kristo Coa, Nenek Hoba. Keselamatan arwah M. Jasmine Geri, Marta Lepan Weran, Leonardus Lakaweran, Romana Romaniro, Leonardus Kesi Hayon. Arwah Bartolomeus Leo dan Martinus Matan, arwah Mama Agnes Are, Ana Maria Boleh. Mohon keselamatan juga Juliana Nona Cherlin. Kita berdoa juga untuk ulang tahun Ana Nokim Belajar yang ke-19, ulang tahun Alfred Limban Parana yang ke-21. Kita satukan semua dalam doa-doa kita hari ini. Allah Bapa di surga, bersyukur kepadamu rahmat yang kami terima, rahmat kehidupan yang masih kami alami. Kami doakan semua arwah yang sudah kami sebutkan namanya, ampunkan segala dosa-dosa mereka, dan bawalah dia ke damai ke tanah surgawi yang kau sediakan bagi kami dan bagi mereka semuanya. Kami doakan saudara kami yang berulang tahun dan yang berhasil terpilih menjadi Ketua RT, semoga dengan rahmat-Mu ya Tuhan, mereka dapat mempergunakan kehidupannya demi kemuliaan Tuhan dan juga demi kebahagiaan seluruh masyarakat. Berkati keluarga mereka semua di hari bahagia ini agar mereka selalu bersyukur kepadamu. Marilah kita mohon Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Kau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus hamba-Mu yang menderita. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah doa kami yang diingati oleh Roh-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semua terima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Putra-Mu telah menderita banyak bagi kami, maka dampingilah kami dan gabungkanlah persembahan kami ini dengan korban Putra-Mu yang terkasih. Limpahilah kami dengan kekayaan belas kasih-Mu, yaitu berikan kepada kami pengampunan atas segala dosa kami yang kami mohonkan ini dengan rendah hati demi Kristus pengantara kami. Tuhan bersamamu mengagungkan Dia dan tak henti-hentinya sambil bernyanyi. Nada Bakti nomor 249. Ada tempat berlututnya, kita berlutut. Jangan ada yang berdiri ya. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, pada hari raya Minggu Palma ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat kami, separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Di dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi aku mengucapkan syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid yang seraya berkata, terima dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan, piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakan umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami, administrator apostolik Yuspinus, dan uskup kami yang terpilih Paulinus Yakola, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, khususnya yang kami doakan pada hari ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihani kami semua, agar kami mau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf dan Pelayan yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus-Mu, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami Engkau perkenankan, turut serta memuji, memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalamnya, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
yang demi cinta kasihnya rela berkorban sehabis-habisnya agar dapat membawa berkat, membawa kita memasuki kedamaian sejati. Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, perhatikan iman gerejamu, restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah perantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling membagikan kasih dan damai. Kristus.
berlaku kasih selama di alam yang baru. Kami mohon kepadamu, ucapkanlah kabarnya di dalam hati masing-masing, agar kami menjadi dekat kepada sesuatu yang mampu membesarkan kami dan cinta kasih dalam surga dan duka kehidupan kami. Yesus Kristus Putra Tuhan dan Penantara kami, yang bersatu dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon rahmat Tuhan, kita berdiri semuanya. Hening kita di tempat. Kita tundukkan kepala dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan